Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Laili Makfiroh, NIM 91C 2002. Di sini saya akan menjelaskan terkait kodifikasi penyakit khusus neoplasma dan infeksi, yaitu injury to the thorax atau cedera pada dada, dari S20 sampai dengan S29. S20, cedera permukaan dada. Cedera dada merupakan salah satu trauma yang sering terjadi dan perlu penanganan yang segera dan tepat sehingga menghindarkan penderita dari kematian. Cedera dada ini dapat terjadi akibat kecelakaan lalu lintas, pukulan benda tumpul atau tusukan tajam, dada yang terhempas saat terjatuh, dan lain-lain sebagainya. Cedera permukaan dada yaitu cedera yang terjadi pada bagian dada depan atau permukaan dada, salah satunya cedera tulang dada. Tulang dada atau sternum merupakan tulang yang berada di tengah-tengah dada dan berfungsi melindungi organ-organ penting dalam rongga dada, yaitu jantung dan paru-paru. Namun, seperti juga tulang lainnya dalam tubuh, tulang dada bisa mengalami cedera hingga retak atau patah. S21, luka terbuka dada. Pneumotoraks adalah kondisi ketika udara terkumpul di rongga pleura, yaitu ruang di antara paru-paru dan dinding dada. Udara tersebut dapat masuk akibat adanya cedera di dada atau robekan di paru-paru. Akibatnya paru-paru jadi mengempis dan tidak bisa mengembang. Adapun penyebab pneumotoraks yaitu cedera pada dada, misalnya akibat luka tembak, luka tusuk, benturan, patah tulang rusuk, atau prosedur medis seperti biopsi. S22, patah tulang rusuk, tulang dada dan tulang belakang dada. Fraktur tulang rusuk atau rib fracture merupakan patah tulang rusuk yang umumnya disebabkan trauma pada dinding dada. Benturan kecepatan tinggi atau kecepatan rendah dapat menyebabkan fraktur tulang rusuk, baik karena trauma kecelakaan maupun non-kecelakaan, seperti kekerasan pada anak atau pada rumah tangga. Patah tulang dada atau yang dikenal dengan sebutan patah tulang rusuk merupakan cedera yang terjadi ketika satu atau lebih tulang rusuk mengalami retak atau patah. Tulang rusuk sendiri merupakan tulang yang membungkus area dada dan terdiri dari 12 pasang. Fungsinya untuk melindungi organ vital tubuh seperti jantung, paru-paru, dan lain-lain. Patah tulang bagian belakang. Patah tulang belakang atau fraktur vertebra adalah kondisi ketika tulang belakang yang mengalami patah atau retak. Tulang belakang dibentuk oleh serangkaian tulang vertebra yang saling menumpuk dari area dasar tenggorokan hingga panggul. S23, lokasi keseleo dan ketegangan sendi dan ligamen toraks. Prain dan strain adalah sebuah kondisi yang dapat dipicu oleh aktivitas fisik yang berlebihan, cedera baik akibat berolahraga, terjatuh, ataupun akibat gangguan pada persendian. Persendian sendiri terdiri dari beberapa komponen seperti ligamen, otot, dan tulang. Sprain sendiri adalah cedera pada ligamen di mana ligamen terenggang hingga dapat menimbulkan robekan pada ligamen, sedangkan strain adalah renggangan atau robekan dari otot atau tendon. S24, cedera saraf dan medula spinalis setinggi toraks. Cedera medula spinalis adalah trauma pada tulang belakang yang menyebabkan lesi medula spinalis sehingga gangguan terjadi neurologik, tergantung letak kerusakan saraf spinalis dan jaringan saraf yang rusak. Gejala-gejala dapat bervariasi mulai dari nyeri, paralisis, sampai terjadinya inkontinesia. Sumsum tulang belakang atau medula spinalis adalah kumpulan serabut saraf yang dikelilingi oleh tulang, cakram tulang rawa, ligamen, dan otot untuk melindunginya dari cedera dan guncangan akibat gerak tubuh. Tulang tersebut terdiri dari 33 ruas yang disebut dengan vertebra atau tulang belakang. S25, cedera pembuluh darah toraks. Aorta adalah pembuluh darah paling besar di dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh. Adapun aneurisma aorta memiliki arti adanya benjolan seperti balon yang biasanya terjadi akibat melemahnya otot-otot pada dinding aorta.
Aneurisma aorta yang semakin besar dapat pecah dan menyebabkan pendarahan yang hebat yang dapat berakibat fatal. Penyebab aneurisma aorta yaitu aneurisma terjadi karena adanya bagian dari pembuluh darah yang melemah sehingga terjadinya benjolan yang berisiko untuk pecah sewaktu-waktu. Penyebab pasti dari melemahnya pembuluh darah ini dapat berbeda-beda pada setiap pengidap. Di antaranya berhubungan dengan penyakit pembuluh darah, cedera, atau karena kondisi yang tidak diketahui penyebabnya. S26 cedera jantung. Cedera jantung adalah cedera yang diderita karena trauma tumpul pada jantung. Presentasi cedera jantung sangat bervariasi, namun cedera yang lebih parah dapat menyebabkan kelelahan, tamponade, perikardial, atau kematian. Insiden cedera jantung menyebabkan hingga 20% dari semua kematian akibat kecelakaan kendaraan bermotor. Meskipun hanya terjadi pada 20% dari semua pasien trauma toraks pada pasien dengan cedera toraks berat atau cedera multipel. Insiden blunt cardiac injury atau cedera tumpul jantung mungkin setinggi 76%. Satu kerusakan yang terjadi pada jantung saat terjadi cedera meliputi kerusakan pada lapisan pembungkus jantung, otot, pembuluh darah, koroner jantung, ruang jantung, dan katup jantung. S27 cedera organ intratoraks yang lain dan tidak dijelaskan seperti organ intratoraks baik karena trauma tumpul maupun oleh karena trauma tajam. Trauma tumpul toraks dapat menyebabkan kontusio paru dan merupakan kasus yang sering terjadi. Trauma organ intratoraks atau paru, diafragma, jantung, mediastinum atau esofagus. S28 cedera remuk toraks dan amputasi trauma bagian toraks. Crash injury adalah cedera yang terjadi ketika tubuh terhimpit atau mendapat tekanan kuat dari benda. Cedera ini merupakan kondisi gawat darurat yang jika tidak segera ditangani dapat mengakibatkan kelumpuhan, amputasi, hingga kematian. Cedera remuk salah satu efek kompresi tubuh yang disebabkan oleh runtuhnya bangunan, bencana tambang, gempa bumi, dan keruntuhan. Korban dengan luka parah pada dada dan perut ketika kulit dan tulang menjadi cukup padat, cairan lemak dapat merembes keluar dari sel-sel adiposa atau lemak dan sumsum tulang. Tetesan lemak berkumpul menjadi butiran, membentuk emboli yang menyumbat kapiler dan pembuluh darah yang menuju ke paru-paru, otak, kulit, dan ginjal. S29 cedera yang tidak dijelaskan pada toraks. S30 cedera permukaan perut, punggung, bawah, dan pelvis. Trauma abdomen merupakan cedera yang terjadi pada organ dalam perut seperti lambung, usus, pankreas, hati, empedu, ginjal, dan limpa. Trauma ini bisa terjadi akibat pukulan atau benturan benda tumpul maupun tusukan benda tajam. Nyeri punggung bawah atau low back pain adalah rasa nyeri pada pinggang atau tulang punggung bagian bawah yang bisa terasa hingga ke bokong dan paha. Bahkan, pada beberapa kasus, nyeri bisa menjalar hingga ke kaki. Punggung bagian bawah tersusun dari tulang punggung, ligamen, dan otot. Bagian tubuh ini merupakan struktur yang kuat dan berperan penting dalam menopang tubuh saat berdiri tegak maupun saat bergerak ke berbagai arah. Penyebab nyeri punggung bawah yaitu nyeri punggung bawah dapat terjadi selama beberapa hari, beberapa minggu. Nyeri ini disebabkan oleh beberapa hal seperti cedera karena terjatuh dan terbentur, pergerakan tubuh yang berlebihan, atau mengangkat beban yang berat. Kekakuan otot, kerusakan pada celah sendi tulang belakang, radang sendi atau artritis. Fraktur pelvis atau fraktur tulang panggul merupakan cedera akibat patah pada pelvis yang dapat disebabkan oleh suatu trauma.
Insiden fraktur pelvis terjadi pada 3-8% dari seluruh cedera muskuloskeletal. Fraktur pelvis adalah kondisi saat tulang pelvis atau panggul patah. Tulang pelvis merupakan sekelompok tulang yang tampak seperti kupu-kupu yang terletak di bagian bawah tulang belakang dan bagian atas tulang paha. Tulang pelvis meliputi sakrum, tulang ekor, dan tulang pinggul. S31. Luka terbuka abdomen, punggung bawah, dan pelvis. Luka terbuka adalah cedera yang melibatkan kerusakan eksternal atau internal dalam jaringan tubuh. Biasanya melibatkan kulit. Hampir setiap orang akan mengalami luka terbuka di beberapa titik dalam hidup mereka. Kebanyakan luka terbuka bersifat ringan dan dapat dirawat di rumah sakit. Contoh yang ada di gambar seperti luka terbuka pada perut, pada lengan, pada tangan. S32. Fraktur spinal lubal dan pelvis. Patah tulang belakang atau fraktur vertebra adalah dislokasi atau fraktur tulang belakang. Dapat terjadi di mana saja di sepanjang tulang belakang. Sebagian besar fraktur vertebra disebabkan oleh cedera atau trauma akibat kecelakaan mobil, jatuh, olahraga, atau semacam benturan kecepatan tinggi. Fraktur vertebra adalah kondisi ketika tulang belakang mengalami patah atau retak. Tulang belakang dibentuk oleh serangkaian tulang belakang vertebra yang paling menumpuk dari area dasar tengkorak, leher, hingga ke panggul. Dari serangkaian tulang tersebut, tulang punggung tengah atau toraks dan tulang punggung bawah lubar serta sambungan kedua toraks lubal adalah bagian yang umum terjadi mengalami patah tulang belakang. Adapun patah pada tulang belakang di bagian leher lebih sering disebut dengan fraktur servikal, sedangkan patah di bagian panggul lebih sering disebut dengan fraktur pelvis. Fraktur pelvis, hip fraktur atau patah tulang pinggul adalah kondisi ketika tulang di sendi pinggul retak atau patah. Kondisi ini sering terjadi akibat benturan keras di area pinggul. S33. Dislokasi, sprain dan strain sendi dan ligamen pada spina lubalis dan pelvis. Keseleo atau terkilir adalah cedera yang terjadi pada ligamen, otot, atau jaringan ikat yang menghubungkan otot dan tulang. Kondisi ini umumnya terjadi pada area yang aktif bergerak, misalnya pergelangan kaki atau belakang paha. S34. Cedera saraf dan medula spinalis lubal, abdomen, punggung bawah, dan pelvis. Yaitu cedera saraf tulang belakang atau spinal cord injury adalah luka atau kerusakan yang terjadi pada saraf tulang belakang atau saraf yang terletak di ujung saluran kanal tulang belakang. Kondisi cedera ini menyebabkan dampak permanen pada kekuatan, sensasi, dan fungsi organ tubuh lain. Suatu kerusakan fungsi neurologis yang disebabkan oleh trauma pada daerah medula spinalis yang akhirnya dapat menyebabkan traksi dan kompresi pada medula spinalis. Trauma medula spinalis seringkali disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas, meskipun penyebab lain juga bisa menyebabkan cedera pada medula spinalis seperti luka tusuk, luka tumpul, dan tumor atau massa. S35. Cedera pembuluh darah di perut, punggung bawah, dan pelvis. Pembengkakan pembuluh aorta perut, aneurisma aorta, adalah penyakit yang ditandai dengan penggelembungan di dinding pembuluh darah aorta. Penggelembungan ini dapat terjadi pada aorta di bagian perut, dada, atau keduanya. Jika aorta makin besar dan pecah, maka akibatnya bisa fatal. Aorta adalah pembuluh darah utama dan terbesar di tubuh manusia. S36. Cedera organ intraabdomen. Trauma abdomen merupakan cedera yang terjadi pada organ dalam perut seperti lambung, usus, pankreas, hati, empedu, ginjal, dan limpa. S37. Cedera organ pelvis. Organ pelvis mencakup uterus rahim, saluran indung, telur, dan falopia, serta rektum dan kantung kemih. Salah satu cedera pada organ pelvis adalah cedera uterin prolapse atau prolaps uteri adalah kondisi di mana otot dan ligamen yang menopang organ reproduksi dalam panggul yang melemah dan kendor. Akibatnya, rahim jatuh perlahan dan bergerak turun mendekati vagina. Selain posisinya yang turun, bentuk rahim juga akan berubah menyerupai buah pir.
pada kasus tertentu, beberapa organ dalam panggul lainnya juga ikut bergerak turun bersama rahim, seperti kandung kemih, saluran urin atau uretra, dan usus besar atau kolorektal. Kondisi prolaps uteri dapat bervariasi tergantung seberapa lemah otot dari ligamen yang menopang rahim. Ada kondisi di mana seluruh rahim mengalami penurunan. Ada pula kondisi di mana hanya sebagai rahim yang menurun. Pada prolaps bagian rahim yang turun akan menimbulkan tonjolan di saluran vagina. Peranakan turun dapat terjadi pada wanita di segala usia. S38 cedera remuk dan amputasi trauma abdomen, punggung bawah dan pelvis. Ketika kulit dan tulang menjadi cukup padat, cairan lemak dapat merembes keluar dari sel-sel adiposa atau lemak dan sumsum tulang. Tetesan lemak berkumpul menjadi butiran, membentuk kemboli yang menyumbat kapiler dan pembuluh darah yang menuju ke paru-paru, otak, kulit, dan ginjal. S39 cedera lain dan tidak dijelaskan pada abdomen, punggung bawah, dan pelvis, yaitu cedera siku, cedera bahu, dan lengan atas bilateral. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.